Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihatu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min anbiya wal mursalin. Baik, kita lanjutkan membaca Sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih tentang bagaimana kesempurnaan akal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang akalnya paling sempurna. Tidak ada kecerdasan yang bisa menandingi kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akal beliau sudah berada di level paling tinggi, sudah maksimal, sudah mentok. Gak ada lagi di atas itu. Nah sekarang kita lanjutkan. Wa yatajalla kamalu aqlihi sallallahu alaihi wasallam, dan tampak dengan jelas bagaimana kesempurnaan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim syab alladhi ja'ahu yasta'dinuhu fi zina. Jadi ada pernah dalam sebuah hadis diceritakan, suatu hari pernah ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin mau zina. Anak muda usia SMA, usia anak kuliahan zaman dulu ya, datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, idzan li fi zina, katanya. Ya Rasulullah, saya minta izin mau zina. Kenapa minta izin sama Rasulullah? Karena kalau diizinin sama Rasulullah gak akan dosa. Rasulullah itu wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau mengizinkan, ya gak akan ada dosa. Bagaimana Rasulullah menghadapi kondisi seperti ini? Coba bayangkan, kalau Mulki didatengin anak muda begitu, izinkan saya mau berzina, saya mau ikut. Ayo. Jadi Rasulullah pernah menghadapi seperti itu. Biqaulihi, nah Rasulullah menjawab. Jadi Rasulullah menghadapi hal seperti itu, beliau jawab, atau an-yasniyan nasu bi ummik au bi umrik au bi bintik. Jadi Rasulullah balik nanya kepada pemuda ini, kamu mau enggak? Kamu ridho enggak? Kamu rela enggak kalau ada orang berzina dengan ibu kamu, atau dengan saudari perempuan kamu, atau dengan anak perempuan kamu? Kamu rela enggak kalau ibu kamu dizinain sama orang? Pasti kita enggak rela. Kalau kita orang normal ya, kalau kita orang normal enggak akan pernah rela sedikit pun kalau orang tua kita ataupun anak dan saudara kita dizinain oleh orang lain. Nauzubillah wa nauzubillah. Jadi Rasulullah untuk menghadapi seperti itu, beliau bertanya seperti itu kepada pemuda tadi. Faqala la, anak muda ini bilang, ya enggak rela saya kalau dibegituin. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada anak muda ini, wa kadzalikan nas yaqrabuna. Begitu juga orang lain juga benci hal seperti itu. Kamu tadi minta izin mau zina dengan perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Pastinya keluarga dari perempuan itu, ayahnya atau anaknya atau saudaranya, tidak akan rela kalau perempuan itu dizinain oleh kamu. Jadi harus pikir, kita harus begitu, sama kayak kita dalam keseharian kita gitu. Kita mau zalim sama orang, sebelum kita berbuat zalim, pikirin dulu bagaimana kalau kita berada di posisi orang yang dizalimi. Mau nggak kalau kita dizalimi? Kita
Kita mau mukul orang, makanya orang tua kita zaman dulu sering ngajari kita kalau kita mau mukul orang, pukul dulu diri kita. Kalau sakit ya jangan mukul orang, karena kita juga nggak mau kalau dizalimi oleh orang lain. Fama kana minasyab illa an qala ushhiduka anni tubtu minaz zina. Jadi setelah itu orang laki-laki muda ini, anak muda ini langsung bilang, aku menjadikanmu saksi wahai Rasulullah bahwa aku sudah bertobat dari perbuatan zina. Jadi dari hadis ini, dari kejadian ini bisa kita lihat bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menghadapi kondisi seperti itu. Kalau beliau menghadapi kondisi seperti itu dengan marah-marah, misalnya kan ada zaman sekarang diminta nasihat tapi misalnya marah-marah, kamu ini kenapa ada pikiran mau zina, dasar kamu anak muda gak benar gini, bisa jadi itu malah tambah parah. Makanya juga yang sering terjadi ya, guru-guru kita kadang sering mengingatkan, sering mengajarkan, ketika anak kecil misalnya, anak kecil yang senang ke masjid, kemudian anak kecil itu suka berisik. Kadang ada orang yang menurut guru-guru kita itu kurang tepat menyikapinya. Kadang disikapi dengan marah, kamu jangan pernah ke masjid lagi. Nah, dengan dimarahin seperti itu, anak kecil yang awalnya pengen ke masjid karena dimarahin, diomelin, jadinya dari sejak hari itu nggak mau lagi ke masjid. Makanya kadang kita harus lebih bijak dalam menghadapinya. Ada juga sebuah kisah gitu ya. Ada seorang anak muda gitu ya, seumuran kuliahan, kemudian dia awalnya jarang ke masjid. Cuma hari itu dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pengen ke masjid. Dia ke masjid dan bawa HP. Dia lupa matiin ringtone-nya. Dia lupa matiin nada deringnya. Dia sholat di masjid. Ketika lagi sholat berjamaah, ada panggilan masuk, sehingga bunyi HP-nya itu nyaring dan para jamaah dengar semuanya. Karena ada orang selesai sholat langsung manggil anak muda itu, marah. Kamu ini ya, dasar ke masjid itu matiin HP-nya, bikin jamaah lain terganggu aja. Akhirnya apa? Ya anak muda ini sakit hati gitu ya. Dia udah awalnya memang jarang ke masjid, terus dapat hidayah, datang hari itu ke masjid, tiba-tiba di hari pertama dia ke masjid langsung dimarahin sama orang. Akhirnya apa? Ya udah, dia nggak mau lagi ke masjid gara-gara kesalahan dalam menyikapi. Nah, sama kayak Rasulullah SAW menyikapi hal seperti itu nggak dengan marah-marah, nggak dengan emosi, tapi beliau bertanya dengan baik-baik, dan ujung-ujungnya juga sahabat yang anak muda ini alhamdulillah taubat dari zina. Wa yatajalla kamalu aqlihi sallallahu alaihi wasallam fi hukmihi yauma hakamat Quraisy fi waqil hajaril aswad. Jadi juga ini mungkin kisah yang sangat populer ya. Bagaimana kisah orang Quraisy menjadikan Rasulullah sebagai penengah ketika mereka ingin meletakkan hajar aswad di tempatnya. Jadi ketika Rasulullah berusia 35 tahun, berarti beliau masih belum jadi nabi. Usia Rasulullah 35 tahun, bangsa Quraisy itu ingin memperbaharui Ka'bah. Kenapa? Karena bangunan Ka'bah ketika itu sudah mulai rusak gitu ya. Udah kayak mau runtuh gitu. Dan orang Quraisy sekalipun mereka menyembah berhala, mereka masih ada sedikit sisa dari millat Ibrahim. Ada sedikit sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ka'bah ini adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Fisiknya dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, tapi yang meletakkan fondasinya itu awalnya adalah malaikat. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, para malaikat pun sudah meletakkan fondasi Ka'bah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah bersama dengan Nabi Ismail untuk membangun bangunan Ka'bah di atas fondasi yang sudah diletakkan oleh para malaikat. Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail cuma mengangkat atau meninggikan fondasi yang sudah ada. Fondasinya sudah ada, tapi mereka meletakkan batu-batu di atas fondasi itu.
Singkat cerita, karena memang perjalanan zaman dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, yang namanya bangunan pasti semakin rusak dan seterusnya. Nah, ketika Rasulullah berusia 35 tahun, orang Quraisy, orang Mekah melihat Ka'bah seperti itu, mereka sepakat untuk merobohkan atau menghancurkan Ka'bah, kemudian ingin dibangun ulang setelah itu. Ingin dibangun ulang. Akhirnya mereka sepakat, hari ini kita kumpul, kita robohkan Ka'bah, kita runtuhkan Ka'bah. Kumpul mereka. Ada yang bawa linggis, yang bawa palu, lengkap. Gak ada yang bawa gini, kalau tahu kan. Nah, singkat cerita, mereka udah siap-siap mau menghancurkan Ka'bah, tapi apa? Ya nggak ada yang berani memulai. Jadi mereka meskipun mereka musyrik menyembah selain Allah, mereka tuh takut juga. Nah, ini rumah Allah. Kalau saya memulai merobohin, takut terjadi apa? Akhirnya apa? Ya udah, mereka nunggu lama, nggak ada yang memulai karena takut kena adab. Meskipun sebenarnya niat mereka ingin memperbaiki, mereka takut adab. Akhirnya ada satu orang yang maju. Dia bilang di hadapan umum, di hadapan orang-orang Quraisy, kalau kita nggak mulai, kapan kita mau benerin Ka'bah gitu kan? Kalau nggak ada yang berani, ya udah, saya mau mulai duluan. Mau saya ini aku pukul ini bangunan Ka'bah. Kalian jangan dulu ikutin saya, tunggu dulu. Kalau terjadi apa-apa sama saya jangan lanjutin. Kalau saya sehat walafiat lanjutin bareng-bareng. Kayaknya orang ini mulai. Dia tunggu juga. Karena ada apa yang buruk juga. Setelah beberapa lama dia nggak terjadi apa-apa, dia sehat walafiat, nggak ada masalah apa-apa. Kayaknya mereka bareng-bareng robohin. Nah, dirobohin, kemudian mereka setelah merobohkan Ka'bah dibangun ulang. Nah, ketika orang Quraisy membangun ulang Ka'bah itu berbeda dengan bangunan asli Ka'bah yang dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat sekarang Ka'bah itu mirip segi empat ya. Kalau dilihat dari atas tuh kayak segi empat yang panjangnya luas-luasnya sama lah gitu ya. Sebenarnya Ka'bah dulu itu kayak segi panjang. Jadi segi empat, jadi terus Hijr Ismail. Rasulullah bersabda itu Hijr Ismail sebenarnya itu adalah termasuk dari bangunan Ka'bah dulunya. Jadi makanya kalau kita sholat di antara Hijr Ismail dan Ka'bah, sebenarnya kita sholat di dalam Ka'bah. Kata Rasul, Hijr Ismail itu awalnya itu sebelum direnovasi oleh bangsa Quraisy itu masih bangunan Ka'bah itu. Tapi renovasi Quraisy tidak sama dengan di zaman Nabi Ibrahim. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, seandainya dulu ketika saya ikut bangun Ka'bah tidak takut orang Quraisy akan apa istilahnya ya, kayak ada yang beda gitu dengan orang Quraisy, maka pastinya saya akan bangun ulang lagi itu Ka'bah sesuai dengan zaman dulu, yaitu memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah. Tapi apa Rasulullah menjaga kondisi bangsa Arab. Kenapa? Ka'bah ketika itu direnovasi oleh semua suku Quraisy ikut merenovasi Ka'bah. Jadi Rasulullah menjaga kondisi biar bangsa Arab tetap kondusif gitu. Jadi intinya bangunan Ka'bah yang direnovasi oleh bangsa Quraisy tidak sama dengan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah bangunan Ka'bah selesai direnovasi, tinggal satu proses lagi yang belum selesai, yaitu peletakan Hajar Aswad di tempatnya. Jadi ketika mau dirobohin itu Hajar Aswad dicopot dulu. Setelah selesai dibangun ulang, Hajar Aswad mau ditaruh. Wadhalika anna Quraisyan lamma banatil Ka'bah ihtasabu fi man yad'ul Hajar Aswad fi mawdi'. Jadi setelah mereka membangun Ka'bah, mereka tuh ribut siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Fahtasabu fi kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdi'ihi duna al-ukhra. Jadi semua suku pengen menjadi suku yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Suku ini pengen, suku A, suku B dan seterusnya semuanya pengen. Hatta tahawaru wa tahalafu wa atu lil qital. Sampai mereka itu berdebat, saling bersumpah demi Allah, demi ini, demi itu kami akan ini. Bahkan mereka sudah bersiap-siap untuk berperang. Berperang untuk apa? Rebutan pengen naruh Hajar Aswad. Ya makanya kita bilang kemarin kondisi zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad itu jadi nabi benar-benar parah, benar-benar hitam, benar-benar gelap. Urusan sepele aja jadi perang besar. Makanya bahkan di Madinah suku Aus sama suku Khazraj
sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu udah berpuluh-puluh tahun perang saudara. Gara-gara urusan kecil. Nah, kembali ke pembahasan kita. Wa balagha bihil hal fi iradati syarri angduribat juhnatul abdidar juhnatan mamlu'atan daman. Tsumma ta'aqabuhum wa banu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay 'alal maut. Jadi intinya ada beberapa suku yang sudah bersumpah siap mati. Bersiap mati. Sampai ada wadah isinya darah semua, yaitu simbol mereka lah bahwa mereka sudah siap mati. Wa adkhalu aydiyahum fi dzalika dam fi tilkal juhnah fasamula qatadam. Jadi mereka sudah mencelupkan tangan mereka ke darah di wadah itu sebagai simbol bahwa mereka siap perang, siap mati demi hak mereka untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Udah heboh itu. Pengen meletakkan Hajar Aswad sampai heboh seperti itu. Kemudian fama kasat Quraisyun ala dzalika arba'al layalin aw khamsa. Itu 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam tegang. Setelah selesai bangunan Ka'bah beres, 5 hari 5 malam tegang seputar masalah siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Tsumma annahum idama'u fil masjid wa tashawaru wa tanasaru. Ya, ujung-ujungnya mereka setelah 5 hari tegang, udah panas semua suku udah panas, mereka akhirnya musyawarah, mereka sepakat bagaimana. Tsumma tafaqu ala an yuhaqqimu awwal dakhilin min babil masjid wa kana awwal dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ya udah gini aja, daripada kita perang saudara katanya, kita sepakati siapapun orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram saat ini, maka kita jadikan dia sebagai pemenang. Terserah dia suku yang mana yang mau meletakkan, dia yang menentukan. Kalau dia sudah menentukan, jangan ada yang protes. Mereka sepakat seperti ini. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata yang pertama kali masuk setelah mereka sepakat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad yang ketika itu masih belum jadi nabi, masih 35 tahun. Falamma ra'awhu, setelah mereka lihat Rasulullah masuk, mereka bilang hadzal amin. Ya udah, ini orang yang memang julukan beliau al-amin kan namanya. Jadi julukan beliau al-amin, orang yang bisa dipercaya. Radina hadza Muhammad. Ya, kita rela sudah sama beliau. Inilah Muhammad yang kita percaya. Falamma intaha ilaihim akhbaruhul khabar. Jadi setelah beliau datang kepada mereka, mereka ceritakan bagaimana ketegangan mereka selama 5 hari 5 malam. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, halumma ilayya tauban. Kesini kan, saya minta satu kain. Fa'udhiya bihi, dibawa kainnya. Fa'akhadha rukna fawada'ahu fihi biyadihi. Beliau mengambil Hajar Aswadnya, beliau letakkan Hajar Aswad di atas kain itu, maka lita'khudh kullu qabilatin min nahiyatin min at-thawb tsumma rfa'uhu jami'an. Kata Rasulullah, setelah meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu, coba sini perwakilan dari masing-masing suku atau kepala sukunya silakan memegang ujung kain. Kainnya segi 4 ya, udah pegang aja ujung-ujung kain. Ada yang pegang ujungnya, ada yang pokoknya peganglah kain itu. Angkat bareng-bareng. Fafa'alu hatta idza balaghu bihi mawdi'ahu wada'ahu wa biyadihi thumma bana alaihi. Nah, setelah mereka angkat, mereka bawa ke tempat Hajar Aswad di pojok itu ya, namanya Ruknul Hajar Aswad, pojok Hajar Aswad. Jadi beliau yang meletakkan batu itu ke tempatnya, kemudian setelah itu baru dilanjutkan proses finishing atau penyelesaian pembangunan Ka'bah. Dengan itu apa? Dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Rasulullah SAW, perang saudara yang sudah hampir pecah bisa diatasi oleh Rasulullah SAW. Itu berkat kecerdasan Rasulullah SAW. Mungkin kalau saya pribadi atau kita berada di posisi seperti itu, bingung kita. Entah kita mungkin cari suku yang paling dekat dengan kita, atau suku terkuat, atau gimana. Kita mungkin nggak pernah kepikiran solusi seperti itu. Kita baru tahu solusi itu setelah membaca sirah Rasulullah SAW